Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di Dalan Mulyo Channel ya. Ini bangun YouTube yang kesekian kalinya setelah tidur dorman beberapa saat gitu ya. Tapi buat kalian yang isu-isu terakhir, pesan saya adalah ketika kita itu lagi dekat dengan seorang penguasa, yang penguasa itu kurang pas atau bisa dikatakan nggak adil gitu ya, jangan kalian menyukai penguasa yang nggak adil itu, atau yang korup itu, atau yang jahat itu, atau yang senengannya itu mendiskreditkan lawan politiknya. Karena apa? Suatu saat ketika penguasa itu ganti ya, dan kadang kebetulan menjadi pelakunya, bisa-bisa Anda itu akan terkena kembali. Contohnya seperti ini nih, seperti yang kasus-kasus terakhir yang nanti saya jabarkan berikutnya. Contoh Nadiem Makarim. Yuk kita lihat sebentar saja videonya tentang Nadiem Makarim seperti yang diupload ini. Bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana tuntutan korupsi yang hanya 2 triliun itu harus dituntut sejumlah 18 tahun penjara plus 5 triliun kompensasi untuk negara atau dimiskinkan gitu tuntutan jaksanya. Dan itu kalau tidak terlunaskan atau terkembalikan 5 triliunnya, dia dituntut tambahan hukumannya itu menjadi 27 tahun, lebih banyak, lebih tinggi, lebih lama dari pembunuh yang istilahnya itu pembunuh berencana gitu. Kok bisa gitu ya? Tapi udahlah, kita orang yang mungkin nggak mengerti seluk-beluk di luaran sana kebenarannya karena vonisnya belum datang, belum selesai. Tapi ingat, ada bukti-bukti lain yang sudah diucapkan, dilontarkan, atau sudah dinyatakan oleh Profesor Mahfud MD yang seperti ini. Coba kita lihat bersama nih. Nadiem mengatakan, saya dituduh merugikan keuangan negara 809 M. Padahal saya tidak menerima sepeser pun uang itu. Kata Nadiem tadi. Iya kan? Iya. Silakan lihat rekening saya, dari mana saya pernah dapat, nggak ada. Saya malah rugi kan gitu ya. Nah begini, kalau dalam hukum pidana itu, orang dianggap korupsi itu tidak harus menerima keuntungan sendiri. Itu sudah banyak. Di dalam undang-undang itu disebut barang siapa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi. Oleh sebab itu kalau Nadiem merasa tidak, nanti buktikan saja apakah ada korporasi yang diuntungkan oleh kebijakannya itu. Kalau betul ada korporasi yang diuntungkan, kemudian apakah betul dia punya mens rea untuk itu? Ingat, ini hukum. Di dalam hukum itu orang menyebabkan korporasi atau orang lain yang untung, dia dianggap korupsi juga, kecuali tidak ada mens rea. Nah tuh, korupsi itu tidak harus memperkaya diri sendiri, tapi bisa saja korupsi itu dijerat karena berniat memperkaya orang lain. Dan ada kasus itu, ada klausul itu yang Nadiem dijerat kasus korupsi dan dituntut demikian panjang karena dia dinyatakan atau dia dikira atau dia didakwa memperkaya pihak lain, misalnya Google, atau Google yang sebelumnya tidak ada apa-apa komunikasi apa-apa, tiba-tiba Google itu invest membeli sahamnya GoTo ya, yang notabene itu miliknya Nadiem. Itu yang menjadi pasal utama.
memperkaya di sini lewat apa? Lewat sahamnya GoTo, ya kan begitu. Coba lagi kita teruskan. Yang kedua, dia melanggar prosedur, melanggar aturan tentang pengadaan barang itu, dalam pengertian ada mens rea untuk sengaja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kerjasama dengan Google tentang Chromebook itu sebenarnya sudah pernah ditolak oleh menteri sebelumnya karena dianggap tidak layak. Pak Muhadjir sudah dapat proposal itu, menteri sebelumnya, tapi Pak Muhadjir di posisi ini tidak layak sehingga ditutup. Nah, menjelang pergantian menteri di bulan September tepatnya, itu Nadiem sebelum menjadi menteri sudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjadikan proyek itu di kementerian. Padahal dia belum menteri. Nah, ini dihimpun atau dilakukan pembicaraan-pembicaraan itu di dalam sebuah grup WA yang kemudian sekarang udah menjadi alat bukti di kejaksaan. Nah, ini Kortim Mas Menteri itu. Iya, ya itu. Dan ini nampaknya ada sengaja kesalahan dilakukan karena ingin cepat saja, ya, ingin cepat saja dilakukan karena semua sudah tahu bahwa proyek ini di Malaysia sudah diumumkan gagal, tidak bisa dipakai, tidak efektif dan tidak efisien. Malaysia sudah kontrak Chromebook ini sejak tahun 2013. Tapi 2019 diputus oleh Malaysia, ini tidak ada gunanya lah kira-kira. Tiba-tiba Indonesia masuk ke situ. Nah, ini menimbulkan dugaan. Oh, ini kalau begitu ada mens rea-nya dong. Wong menterinya yang sebelumnya udah menolak kok masih terus. Wong Malaysia aja udah nganggap ini tidak cocok, apalagi di Indonesia yang daerah terluar, terdepan, terbelakangnya itu lebih banyak, ya kan, dibandingkan Malaysia. Masa kita mau pakai gini gitu? Yang itu menjadi alasan awal bagi kejaksaan. Adapun kerugiannya, tentu kalau ukurannya itu pakai e-katalog, itu tentu masuk gitu ya. Tetapi pakai perbandingan harga real dengan barang yang serupa, itu kejaksaan menemukan selisih yang sangat jauh, sehingga bisa lebih dari 1 triliun. Negara itu harus mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya dikeluarkan. Nah, ini penjelasan saya kepada publik. Jadi Anda mungkin perlu percaya ke kejaksaan bahwa alasan hukum untuk itu sudah cukup menurut hukum. Tetapi Anda juga boleh yakin bahwa Nadiem itu tidak sepeser pun menerima uang dari situ. Karena Nadiem tidak mencari keuntungan. Dia sebagai pekerja, sebagai petugas, ya mau praktisnya aja. Iya kan? Ini bagus, cepat jalan. Padahal di situ ada prosedur-prosedur birokrasi yang harus dilewati. Nah, itu yang tidak dilewati malah dibicarakan dengan orang yang seharusnya bukan pejabat formal di situ. Nah, itu bisa salah, bisa bermasalah dengan birokrasi. Menurut Profesor Dr. Mahfud, ya, pengadaan Chromebook pernah diajukan oleh Google kepada Menteri Pendidikan sebelumnya. Pak Muhadjir menolak itu. Proposal dari Google untuk pengadaan Chromebook itu ditolak oleh Pak Muhadjir. Dan celakanya, Nadiem Makarim ada komunikasi dengan Google pada saat sebelum menjabat menjadi Mendikdasbud atau Mendikdasmen, ya, Menteri Pendidikan lah. Ya, berarti mens rea-nya atau klausulnya itu sudah ada kesepakatan jahat antara Google dan Menteri Nadiem. Logikanya kejaksaan begitu. Ini yang harus dipertanggungjawabkan yang lebih besar. Lebih besar lagi ada loh. Klausul yang lebih besar lagi yang Nadiem harus bertanggung jawab demikian panjang. Profesor Anwar Gonggong, ahli sejarah Indonesia, mengatakan Menteri Nadiem nggak pernah datang ke kampus padahal dia adalah Menteri Pendidikan Nasional. Bayangin. Menteri Nadiem itu tidak pernah datang ke salah satu kampus manapun. Nah, you bayangkan masa Menteri Pendidikan tidak pernah datang ke kampus. Lalu kemana perginya?
Kalau dia pergi melakukan peninjauan, kemana perginya? Kan seharusnya sumber untuk mendapatkan informasi terbaik ya universitas, dosennya semua tanda kutip qualified semua untuk memberikan informasi kan. Tapi tidak, menurut salah seorang yang duduk di pemerintahan juga ngomong pada saya bahwa Nadiem itu tidak pernah ke kampus. Lah saya bilang, dia dapat informasi apa? Dari mana? Kan aneh. Nah, tapi terlepas dari itu, saya tidak mengerti ya bagaimana dia belum menteri, dia sudah merancang. Jadi dia sudah mungkin sudah mendapat informasi bahwa dia pasti akan jadi menteri, lalu dia sudah buat rencana kan, rencana untuk waktu itu COVID juga kan. Jadi Prof. Anwar Gonggong mensinyalir atau tidak bisa mengerti juga bagaimana seorang menteri bisa merancang rencana pembangunan pendidikan jangka panjang tanpa berkonsultasi, tanpa diskusi dengan orang-orang di perguruan tinggi, yang notabene orang perguruan tinggi itu adalah orang yang menyerap ya bahan produksi mereka, dalam artian kualitas dari lulusan SMA untuk diproses menjadi lulusan-lulusan yang siap pakai atau siap dikembangkan di kemudian hari. Ya kan, harusnya Nadiem itu sebelum membuat kebijakan itu harus konsultasi, harus diskusi dengan pakar-pakar pendidikan perguruan tinggi. Benar nggak? Menurut saya begitu, dan menurut Profesor Anwar Gonggong juga begitu loh ya. Artinya Nadiem sudah mempunyai niat jahat bekerja sama dengan Google, iya kan? Logikanya kan itu. Dia belum menteri, dia sudah membicarakan dengan Google. Pertanyaannya, apa haknya dia membicarakan itu? Kalau dia belum menteri kok. Yang belum menteri itu grup dengan beberapa orang. Iya, iya. Itu saja sudah satu tindakan yang salah. Kalau dia bukan siapa-siapa kok mau bicara tentang hal itu. Terkecuali kalau dia mau menyarankan. Tapi ternyata tidak kan? Dan memang ketika sudah dicoba dan gagal, iya, artinya apa? Dia bukan seseorang yang tidak tahu terhadap apa yang telah dilakukan oleh menteri terdahulu, ya kan? Menteri terdahulu gagal menyatakan tidak mungkin dilakukan, tapi dengan kerjasama Google maka dia melakukan itu. Jadi artinya sudah ada niat tertentu, entah artinya ya ada permainan tertentu, entah bagaimana caranya. Yang jelas permainannya merugikan negara, dalam pengertian materi merugikan negara. Nah, Prof. Anwar Gonggong pun ngomong ya, kalau Nadiem itu bagaimana bisa merencanakan sebuah ilustrasi, merencanakan sebuah proyek di pendidikan dengan kerjasama dengan Google, padahal dia belum punya hak, belum punya wewenang duduk di situ mengambil kebijakan, dan itu jauh, komunikasinya jauh sebelum dia menjabat dari menjadi Mendiknas loh ya. Dan ini yang lebih celaka lah, lebih parah lah ya. Kalau ngomong celaka nanti kebablasan, lebih parah lah. Jadi sangat pas banget ya kalau Nadiem itu dituntut jadi terdakwa atau dituntut pidananya itu sedemikian panjangnya, karena apa? Ada niatan merusak struktur pendidikan negara secara nasional. Jadi perubahan-perubahan cara berpendidikan Indonesia yang demikian beragam ya, kemudian diubah menjadi satu kebijakan, itu yang menjadi para. Coba dengerin yang terakhir nih dari Profesor Anwar Gonggong lagi. Tetapi yang lebih penting bukan materi yang hampir 2 triliun itu, melainkan yang dirusak itu adalah pendidikan. Dan kalau pendidikan rusak itu artinya apa? Berapa banyak anak-anak dan berapa banyak murid yang kehilangan. Kerugian negaranya bukan hanya soal materi 2 triliun, tetapi kerusakan negara itu berupa sektor pendidikan yang kebijakannya ini nggak pas, ini sangat-sangat mengubah, sangat terjadi pembodohan luar biasa. Ini yang menjadi fokus tuntutan kejaksaan. Kerugian imaterialnya itu jauh lebih banyak karena generasi terpotong selama 10 tahun lebih. Bayangin. 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan
bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan yang selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini, agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini. Nah, kalau sudah begitu, kembali lagi, jangan berbuat tidak adil ketika penguasa Anda itu tidak adil dan Anda menyukainya, Anda mensupportnya, Anda sangat-sangat mendukungnya dan tetap berbuat tidak adil. Karena suatu saat ketika penguasa itu hilang, atasan Anda hilang, atasan Anda tidak berkuasa lagi, Anda akan berdiri sendiri tanpa pembelaan siapapun. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa sharekan konten ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.